Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam sesi pengenalan Alkitab. Dan kali ini kita masuk kepada kitab Kejadian. Merupakan kitab pertama di dalam Alkitab kita ini. Dan kitab Kejadian ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Dan sekarang saatnya kita minta memohon kepada Roh Kudus agar memimpin kita dalam pembelajaran kita kali ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di surga, saat ini kami berkumpul bersama ingin belajar akan firman-Mu yang hidup yang telah diberikan kepada kami semua sebagai orang-orang percaya. Bantulah kami ya Allah agar kami terus diberikan semangat dalam pembelajaran ini. Kami percaya Engkau akan mengabulkan permohonan ini karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Latar belakang kitab Kejadian. Kitab Kejadian sangat cocok sebagai kitab perjanjian lama yang pertama dan sebagai pendahuluan yang hakiki dari seluruh Alkitab. Judul kitab ini di dalam bahasa Ibrani diambil dari kata pertamanya, yaitu Bereshit, yang artinya pada mulanya. Nama Kejadian merupakan terjemahan judul Ibrani itu ke bahasa Yunani dan berarti asal mula atau sumber atau penciptaan atau awal dari sesuatu. Kejadian merupakan kitab permulaan. Siapakah yang menulisnya? Penulisnya tidak disebutkan dalam kitab ini. Akan tetapi, kesaksian lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa merupakan penulis seluruh Pentatuk. Apakah masih ingat kitab Pentatuk itu apa? Jika lupa, Anda dapat lihat kembali pada rekaman yang sebelumnya. Mengapa dipercaya bahwa yang menulis adalah Musa? Inilah yang disebutkan kesaksian yang terdapat di dalam Alkitab sendiri, seperti pada 1 Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kita bisa lihat juga pada ayat yang lain, yaitu Esra 6 ayat 18. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Ini ayat-ayat yang lain yang semuanya merujuk kepada seluruh kitab Pentatuk yang menyatakan penulisnya adalah Musa. Seperti pada 2 Raja 14 ayat 6, Nehemia 13 ayat 1, Daniel 9 ayat 11-13, Maleaki 4 ayat 4, Markus 12 ayat 26, Lukas 16 ayat 29 dan 31, Yohanes 7 ayat 19-23, Kisah Para Rasul 26 ayat 22, 1 Korintus 9 ayat 9, 2 Korintus 3 ayat 15. Demikian pula para penulis Yahudi kuno dan para bapak gereja semuanya menyatakan bahwa Musa menjadi penulis atau penyusun kitab Kejadian. Karena seluruh sejarah dalam kitab Kejadian terjadi sebelum kehidupan Musa, maka peranan Musa dalam menulis kitab Kejadian adalah menyusunnya. Di bawah pengilhaman Roh Kudus, semua catatan lisan dan tulisan yang ada sejak Adam hingga wafatnya Yusuf disusun dan yang sekarang menjadi isi kitab Kejadian. Yang mungkin merupakan petunjuk dipakainya catatan-catatan sejarah oleh Musa ketika menulis Kejadian ialah bahwa terdapat 11 kali pemakaian kata demikianlah riwayatnya atau inilah keturunan. Dalam bahasa Ibrani eleh toledot, yang demikian diterjemahkan inilah sejarah oleh. Contoh pada Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Dan yang lainnya kita bisa baca pada Kejadian 5 ayat 1, Kejadian 6 ayat 9, Kejadian 10 ayat 1, Kejadian 11 ayat 10 dan 27,
Kejadian 25 ayat 12 dan 19, Kejadian 36 ayat 1 dan 9, kemudian Kejadian 37 ayat 2. Narasi Kitab Kejadian. Kitab Kejadian mencatat penciptaan, permulaan sejarah manusia, dan asal mula umat Ibrani, dan perjanjian Allah dengan mereka melalui Abraham dan leluhur lainnya dengan tepat. Ketepatan sejarah. Ketepatan sejarahnya selaku Alkitab yang terilham dipastikan dalam perjanjian baru oleh Tuhan Yesus yang dapat dilihat di Matius 19 ayat 4-6, Matius 24 ayat 37-39, Lukas 11 ayat 51, Lukas 17 ayat 26-32, Yohanes 7 ayat 21-23, Yohanes 8 ayat 56-58, dan para rasul di Roma 4 ayat 1-25, 1 Korintus 15 ayat 21-22, dan 45-47, 2 Korintus 11 ayat 3, Galatia 3 ayat 8, Galatia 4 ayat 22-24 dan 28, 1 Timotius 2 ayat 13-14, Ibrani 11 ayat 4-22, 2 Petrus 3 ayat 4-6, Yudas 1 ayat 7 dan 11. Sejarah Kejadian masih diperkuat oleh berbagai penemuan purbakala pada zaman modern. Musa dipersiapkan secara luar biasa melalui pendidikan, Kisah 7 ayat 22, dan oleh Allah untuk menulis kitab pertama yang unik dalam Alkitab. Perkiraan tahun penulisan adalah sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Pokok pemikiran Kitab Kejadian. Seperti yang diceritakan di atas bahwa Kitab Kejadian menceritakan tentang penciptaan dunia dan manusia, sejarah purbakala dan sejarah nenek moyang Israel. Maka kita dapat melihat garis besar Kitab Kejadian ini dengan dua bagian besar, yaitu 1. Permulaan sejarah manusia, dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 11 ayat 26. Dan yang kedua adalah permulaan bangsa Ibrani, mulai Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 50 ayat 26. Permulaan sejarah manusia dapat kita lihat atau kita baca pada Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 11 ayat 26. Dan asal mula alam semesta dan kehidupan itu dimulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 25. Sedangkan ringkasan seluruh penciptaan dapat dilihat atau dibaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 4. Kisah penciptaan Adam dan Hawa yang lebih lengkap kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 5 sampai dengan 25. Sedangkan asal mula dosa dapat dilihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Yaitu dengan tahap pencobaan dan kejatuhan, itu bisa dilihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, dan dampak-dampak kejatuhan di Kejadian 3 ayat 7 sampai 24. Asal mula peradaban itu bisa dibaca atau dilihat di Kejadian 4 ayat 1 sampai Kejadian 5 ayat 32 dengan pembagian sebagai berikut. Kebudayaan kafir, yaitu dimulai dengan Kain, itu di Kejadian 4 ayat 1 sampai 24. Kemudian kaum yang tersisa yang benar, keturunan Set, yaitu di Kejadian 4 ayat 25 sampai 26. Dan sejarah silsilah bapa leluhur pra air bah itu di Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Air bah sebagai hukuman Allah atas peradaban purba itu di Kejadian 6 ayat 1 sampai Kejadian 8 ayat 19. Dimulai dengan kebejatan universal, itu dilihat di Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 ayat 11 dan 12. Kemudian Nuh mempersiapkan untuk menyelamatkan kaum sisa yang benar, itu di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Dan beberapa pengarahan terakhir dari air bah itu Kejadian 7 ayat 1 sampai Kejadian 8 ayat 19. Sekarang masuk ke tahap permulaan baru bagi manusia, yaitu di Kejadian 8 ayat 20 sampai dengan Kejadian 11 ayat 26, yang menceritakan keturunan Nuh, dimulai dari Kejadian 8 ayat 20 sampai Kejadian 10 ayat 32, dan Sem, Kejadian 11 ayat 10 sampai dengan 26.
Dilanjutkan dengan kisah Menara Babel, yaitu Kejadian 11 ayat 1-9. Dan dilanjutkan hubungan keluarga antara Sem dengan Abraham di Kejadian 11 ayat 10 sampai dengan 26. Demikianlah kita telah belajar bersama tentang garis-garis besar kejadian di kitab Kejadian pada bagian permulaan sejarah manusia, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 11 ayat 26. Ini merupakan bagian pertama yang kita baca bersama. Nantikan kita selanjutnya atau kita akan bersambung ke dalam Kejadian bagian kedua. Terima kasih.